Menarik-menarik ya. Apakah makin mantap atau makin bingung nih rekan-rekan? Mungkin sekarang saatnya untuk tanya jawab nih. Silahkan nih rekan-rekan kalau ada yang mau, bertanya mengenai yang tadi. Oke, di sini sudah ada di kolom chat ya, eee, dari Alma. Halo Alma. Iya, halo Bu. Oke, di sini bertanya untuk untuk ke semua ya ini ya kira-kira. Apakah kita harus memiliki laptop atau tab dengan spek yang tinggi saat masuk ke dalam salah satu peminatan ini? Itu satu-satu ya kita jawab. Mungkin kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Bapak Lingga mau membantu jawab atau ada dari Boleh, boleh. dosen-dosen yang lain? Boleh, oke. Mangga Pak Lingga. Oke, yang pertama dari Alma ya, apakah harus punya laptop atau tab dengan spek yang tinggi ke dalam salah satu peminatan ini? Sebetulnya mah tergantung dari peminatan yang mana dulu ya. Kalau spek atau laptop yang berspek tinggi itu nanti tergantung dari peminatannya, lalu tergantung dari fungsinya apa gitu. Walaupun memang idealnya gitu. Tapi di kampus pun kan kita punya banyak fasilitas ya. Ada lab komputer, ada lab Mac, ada lab untuk animasi, game, film itu udah ada sebetulnya. Jadi ya idealnya gitu. Tapi kalaupun tidak ada pun jangan khawatir gitu karena di kita ada lab yang menyediakan komputer dengan spek yang tinggi gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini dia makanya minatnya ya harus lebih dimatangkan dari sekarang gitu ya sehingga memang nanti tidak tergoda gitu untuk pindah ke peminatan lain gitu. Jadi tertarik pada A namun di sisi lain tertarik pada peminatan B. Tapi nanti pun kalau tidak salah nanti akan ada mata kuliah pilihan gitu ya. Misalnya Anda di multimedia tapi kemudian ingin mempelajari grafis itu nanti ada mata kuliah di peminatan grafis yang bisa Anda ikuti kayak gitu sebetulnya mah. Lalu ini yang game silakan siapa? Bu Bu Tiara. Tiara mungkin ya. Bu Tiara, Bu Tiara, siap. Iya, silakan. mungkin ini saya bantu jawab pertanyaan Alfian. Apakah nanti di penjelasan tersebut akan mempelajari coding dan programming? Sebenarnya mungkin lebih kita bakal pakai Unity. Itu Unity biasanya lebih ke programming gamenya, cuman bukan yang melulu kamu harus nge-coding. Sebenarnya di situ mungkin kita lebih banyak mainin aset. Jadi aset-asetnya dimasukkan sebagai game. Lalu yang kedua software 3D yang dipakai. Software 3D yang dipakai itu biasanya pakai Blender gitu. Jadi nanti tenang aja, itu nanti pas kalian memprogramkan, nggak 100% coding, di sini kita desain ya, bukan programmer. Jadi di sini kita hanya mengasetkan aja kira-kira di game tuh dibutuhkannya apa aja. Jadi masukin asetnya tok gitu. Jadi nggak akan ada coding-codingan dan sebagainya. Gitu kalau menjawab ya. Mangga saya kembalikan. Oke, thank you. Singkat, jelas, dan padat sekali Bu Tiara ya. Oke, ini untuk web design mungkin barangkali bisa di desain grafis sama di desain partner dan di advertising mungkin silakan. Pak Adia mungkin. Apakah untuk web design bagaimana di desain partner? Bu Diani aja Pak. Oh Bu Diani, mangga Bu Diani. Iya, ini pertanyaannya Hasna ya. Iya, untuk profesi web design lebih berpotensi kepeminatan apa? Iya, ini di desain grafis ini ada di tingkat berapa ya Bu Uci? Mungkin ada mata kuliahnya Bu, web design dan motion graphic. Jadi sebelum mobile apps itu ada mata kuliahnya, web design dan motion graphic. Ada mata kuliah web design dan motion graphic di peminatan desain grafis. Kalau untuk UI UX design kita belajar coding juga nggak gitu dari Julian Pratama. Oh ya, bantu jawab ya Bu ya. Boleh? Ya. Mungkin mau juga mau on cam Bu. Ibu sekalian on cam Bu biar di ini. Ya. Maaf, virtual background-nya masih. Oke.
Untuk mata kuliah UI UX di DG ada mata kuliah UI UX juga. Jadi kalau yang pertama itu basicnya di web design, kemudian berlanjut ke mobile apps atau desain antarmuka aplikasi. Nah, di situ ada mempelajari tentang bagaimana membuat interface, tapi tidak hanya interface-nya, tapi dari mulai tahapan riset sampai jadi prototyping, kemudian bagaimana cara mengetes ke usernya atau usability testing itu dipelajari lengkap di DG. Nah, untuk coding itu tidak ada karena basic untuk di DKV itu tidak sampai coding sih, jadi hanya mempelajari interaksinya saja nanti. Jadi full interaksi di prototyping-nya, seperti itu sih. Oke, thank you Bu. Oke, ada pertanyaan yang terlewat dulu mengenai advertising mungkin Pak. Betul. Pak Jiwa. Pak Jiwa. Oh, Pak Adia mau menambahkan? Boleh Pak? Udah, Pak Jiwa dulu aja. Ya. Oke, siap Pak Jiwa. Sebentar Pak Jiwa. Yang muncul ya. Pak, mukanya Pak. Jadi katanya ada syarat tertentu katanya Pak Jiwa. Iya. Oh gitu. Mana saya lihat dulu pertanyaannya. Apa ada syarat-syarat tertentu enggak untuk masuk advertising? Tentu saja. Syaratnya harus minat ke advertising. Itu yang paling wajib. Teman-teman yang memang tertarik gimana caranya sih memikirkan strategi kreatif dan selain pesan dan juga secara visual ya untuk menjual sebuah produk atau teman-teman mungkin yang nanti berkecimpung di komunitas sosial gimana caranya gue bisa membantu komunitas sosial gue ini untuk istilahnya membantu mengkampanyekan program-program sosialnya dengan cara persuasif yang menarik. Nah, ini di iklan advertising. Jadi syarat khususnya harus minat dulu, memang harus suka sama iklan. Sekarang tuh banyak banget iklan-iklan yang lucu. Bukan sekarang, dari dulu juga banyak iklan-iklan yang lucu. Gitu. Memang syarat yang bikin iklan tuh harus menarik sebetulnya dan gampang diingat. Kalau nggak bikin yang bagus banget, bikin yang jelek banget. Teman-teman tahu lah iklan Mastin, tahu pastinya kan. Mastin itu favoritnya Bu Inong ya, yang kabar gembira untuk kita semua. Jadi syarat khususnya harus minat dulu dan suka sama iklan. That's it. Itu aja. Ada lagi nggak pertanyaan iklannya? Kalau yang ada juga perbedaannya fotografi, advertising, dan DG katanya. Mau dijawab oleh Pak Jiwa atau gimana? Atau ditemani oleh Bu Diani lagi? Saya coba dari sisi advertising dulu ya. Teman-teman, kalau fotografi di advertising itu pure kita konteksnya adalah untuk kepentingan advertising, untuk kepentingan penjualan produk biasanya. Ada fotografi produk, ada juga fotografi secara keseluruhan. Jadi misalnya waktu saya cerita dikit ya. Tadi teman-teman kalau lihat yang foto saya yang Prancis, itu ada parafin lagi megang Prancis ya. Ketika kita mengajukan konsep itu memang masih edit dari foto. Tapi ketika akhirnya goals disetujui oleh klien, itu kita harus menyerahkan kepada ahli fotografinya, ahli fotografernya yang memang berkompeten di situ. Nah, kami para art director di kantor waktu itu bisa-bisa aja foto sendiri, cuma yang pertama mungkin sekarang mah gampang ya, semua orang udah bisa ngejar gadget sendiri, bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang bisa beli gadget kamera yang canggih-canggih, mungkin bisa aja ngejar menghasilkan kualitas yang bagus secara ininya ya, secara output. Tapi ternyata ada beberapa pengalaman yang ketika saya mengikuti sesi foto, itu memang fokus si fotografer itu sama hair ratio ya. Dia juga alhamdulillah orangnya baik secara ilmu sama kita juga. Jadi ngasih tahu kalau misalnya modelnya sendiri, lalu memang secara art directingnya dia lihat konsep visual kita di ininya kan, sketsa iklan cetaknya, oh ternyata ini indoor, kalau indoor lebih baik seperti ini kanan, lebih baik dari sudut pandang seperti ini. Bahkan perlakuan untuk foto session produk juga seperti itu. Jadi memang intinya adalah kalau di advertising kepentingan untuk penjualan produk dan
kalau untuk konsep keseluruhan gimana caranya model yang menyertai produknya juga terlihat pantas dan menarik secara layout. Gitu. Kalau misalnya masih belum menjawab, boleh bertanya lagi. Takutnya masih belum mengerti. Mungkin dari Desain DG, grafis. dari Bu Diani, fotografinya lebih seperti apa? Kalau di DG itu bagi para mahasiswa yang berminat di fotografi, memang semuanya akan belajar dari tekniknya dulu. Tapi ketika pengembangannya dia menjadi sebuah tugas atau misalnya akan diangkat menjadi tugas akhir, akan lebih banyak ke storytelling dari isi fotonya sih gitu, dan itu berkaitan juga dengan teknik yang digunakan. Jadi ada beberapa anak-anak tugas akhir yang mengambil kemampuan fotografi itu sebagai buku foto essay yang tentang yang setting ada di Baduy atau objek-objek wisata yang memang perlu diangkat keberadaannya gitu. Jadi memang teknik berceritanya itu yang dari fotografinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bu Tiara semua di sepertinya. Animasi, Bu. Ini animasi apa? Yang pertama dari Naufal, peminatan animasi apakah harus belajar 2D dan 3D? Tidak bisa pilih salah satu gitu kan? Seperti itu. Oke, mungkin saya jawab ya buat Afrizal. Itu nanti berjenjang, jadi kita belajar 2D dulu, baru nanti di semester berikutnya kita belajarnya 3D. Dan ini bakal dari nol, jadi kalau misalkan kalian emang nggak tahu apa-apa soal animasi bakal diajarin. Biasanya akan diajarin prinsip-prinsip dasarnya dulu sampai kalian bisa bikin aset dan digerakkan di animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu ini kalau saya baca selanjutnya, oh iya, kalau misalkan emang ternyata kalian laptopnya nggak kuat, itu di kampus ada lab-nya. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa ya, laptop kalian nggak bisa pakai Blender atau pakai Unity dan sebagainya, itu bisa pakai bisa pakai lab di kampus. Bahkan ada Cintiq juga, jadi apapun udah disediakan sama kampus kalau emang kalian nggak punya equipment-nya. Lalu ini yang Tapi terakhir ini ya, Bu Tiara pun saya nambahin ya, gimana tapi Pak? mungkin nanti ada Ya, prosedurnya ya. Jadi ya kalau betul, ada di prosedur. luar jam mata kuliah itu nanti ada prosedurnya, minta tanda tangan dosen, minta tanda tangan logistik baru bisa. Tapi kalau selama itu jam mata kuliah nggak masalah. Jam mata kuliah dipersilahkan. Jadi kalau mau minjem lab boleh nanti. Lalu dari Lavinia ya, efek artis itu lebih cenderung ke multimedia animasi atau multimedia film. Itu dua-duanya bisa sebenarnya. Jadi tergantung kamu maunya efek artis untuk animasi atau film, sama Dan nanti dua-duanya. ada Cuman ini ya, mungkin Bu nanti Tiara, medianya mata yang berbeda. kuliahnya Ya, ini ya, post production ya. iya Post pasca pro ya. produksi. Itu oke. Permisi Bapak Ibu, fokus pada animasi saja atau mengambil 2 atau lebih? Fokusnya hanya salah satu aja. Jadi kalau misalkan di semester 3 awal itu akan diajarkan semua basic-basicnya, tapi nanti semester berikutnya langsung mengerucut. Jadi kira-kira kalian mau ambil peminatan yang mana? Animasi atau game atau film? Lalu untuk prospek kerja ilustrasi seperti splash art itu lebih ke peminatan multimedia atau desain grafis. Lalu untuk pendalaman fundamental, komposisi, value, dan perspektif ada di mata kuliah yang mana? Sebenarnya ada di semester 3 ya, cuma mungkin Bu Diani bisa bantu menjelaskan Bu, splash art di DG kayak gimana? Mangga. Oke, ini untuk pertanyaan dari Hafiz. Sebetulnya kalau yang di DG itu nggak khusus untuk splash art ya. Splash art itu kan untuk karakter desain di game ya biasanya ya. Game atau misalnya di karakter animasi kayak misalnya di Genshin itu ada yang lewat-lewat itu ya, ada si splash art-nya itu. Sebenarnya kalau misalnya di DG tidak seperti itu sih pendekatan ilustrasinya. Jadi ini lebih ke ilustrasi yang secara basicnya itu menggambarkan suatu ide. Jadi misalnya untuk keperluan editorial, ya, atau misalnya untuk buku cerita anak, atau misalnya untuk cover album. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pendalaman fundamental seperti komposisi, value, dan perspektifnya di DG juga ada, tapi memang output-nya memang tidak khusus untuk menjadi karakter desain seperti itu. Ini lebih banyak ke
keperluan media-media yang editorial atau yang dicetak seperti itu sih. Jadi mau DG ataupun MM itu pasti akan belajar tentang fundamental ilustrasi, tapi outputnya aja yang beda gitu. Oke, mungkin Pak Adia bisa jawab yang selanjutnya, Pak. Yang mana, Pak? Menarik nih pertanyaannya. Ini Mau nih, bisnis clothing, bisnis clothing harus masuk basicnya peminatan peminatan mana? apa? Mungkin Clothing. Pak Adia, Pak Jiwa mungkin silakan. Menarik banget. Oke. Pak Mau Adi aja dulu, bisnis, Mas. mau bisnis clothing. Sebagai siapa tadi yang nanya ya? Fauzan, Pak. Fauzan ya, Fauzan. Fauzan mau sebagai apa? Misalkan memang sebagai owner ya, yang membuka bisnisnya, atau mau dari awal banget. Dulu saya punya teman-teman kakak tingkat saya dulu ya, 347, Oval Research gitu ya. Terus ada lagi No Label, itu mereka dari mahasiswa membangun brand-brand tadi ya. Dari mahasiswa bikin dari mulai satuan ditawarin ke teman-teman mereka gitu ya, ke adik tingkat gitu ya, 347 ke adik tingkat dan lain-lain. Mereka sekaligus sebagai marketing ya, sebagai penjual, sebagai sellernya, sekaligus juga sebagai desainer. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau cocok bisa masuk peminatan kita gitu ya, tapi nggak tahu nih apakah nanti IPK-nya cocok nggak. Nah, gimana IPK sih kalau dari saya gitu. Sebagai owner sekaligus desainer ya bisa ya, nanti kalian Fauzan bisa belajar strategi-strategi marketingnya ya di mata kuliah yang ada di peminatan kita gitu. Gitu paling Bu Inong, Mangga. Baik. Mungkin sebenarnya kalau dari rundown juga sebenarnya kita sampai 11.50 ya, Bapak-Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya dari rekan-rekan? Atau kalau misalnya rekan-rekan masih ada unek-unek ya, boleh nggak menghubungi Bapak-Bapak ini dan Ibu-Ibu untuk bertanya? Atau mungkin tadi ada juga yang melalui IG mungkin ya Bapak dan Ibu gitu bisa melihat dari situ gitu, dari peminatan atau website prodi ya, ada juga penjelasan lebih lanjutnya begitu. Mungkin Bapak Lingga, bagaimana, mau kita tutup aja ini? Ini kita sampai jam 12 ya, masih ada lagi nggak ya? Satu pertanyaan, masih ada dua 7 pertanyaan terakhir lah. 2 pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Silakan. Oh, boleh, Pak, silakan. ini Pak Diki barangkali mau closing statement, Pak. Silakan. Oke, Ya, dapat terasa ya, udah berapa jam kita berdiskusi ngobrol di ruang virtual ini. Mudah-mudahan banyak cerita yang seru, menarik, yang buat jadi inspirasi kalian buat nanti memilih, menetapkan peminatan mana yang paling cocok, paling sesuai dengan minat passion kalian ke depannya. Ya, masih ada waktu untuk beberapa minggu ke depan mungkin ya, kalian bertanyakan langsung kepada dosen wali masing-masing, kepada dosen-dosen yang di kelas dan lain, untuk menanyakan peminatan yang sesuai dengan arah minat kalian ke depannya. Ya, pesan saya buat kalian mahasiswa baru ya, jangan mau masuk peminatan hanya gara-gara bujukan teman ya, atau hanya ada tekanan, misalkannya ada intimidasi atau apa, saya paling nggak suka ya. Pastikan itu berdasarkan minat kalian ya, minat kalian, karena memang kalian dari awal memang punya arah ke depannya mau seperti apa ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi untuk kalian masuk ke peminatan. Semua saya sampaikan bahwa semua peminatan di DKV itu adalah peminatan-peminatan yang kami pastikan memiliki keunggulan-keunggulan yang satu sama lain saling melengkapi.
Satu saya melengkapi. Yang membedakan adalah kompetensi apa yang paling sesuai, paling cocok dengan kalian. Jadi pilih berdasarkan minat kalian, berdasarkan pilihan dari hati nurani kalian. Ya, tidak harus terpaksa atau gara-gara wah satu kelas sih kebanyakan milih itu ya. Jangan. Nanti hati-hati, ada kuotanya. Ada kuotanya dari tiap-tiap angkatan itu tidak lebih dari, kalau biasanya sih di kita dibatasi tiap peminatan itu 100 atau 4 kelas ya, 4 kelas maksimalnya 5 kelas ya. Nah, itu kalau kalian terlempar maka akan masuk ke pilihan yang kedua ya, dan seterusnya ya. Jadi pastikan, saya yakin kalian punya dari cerita yang disampaikan, dari pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber, dosen-dosen tadi, kalian sudah mendapatkan gambaran mau berlabuh atau mau mengikuti petualangan selama 3 tahun ke depan itu di peminatan yang mana. Ya, semuanya mengasihkan, semuanya menantang, semuanya memberikan jawaban bagi kompetensi kita yang kita butuhkan untuk karir kita ke depannya. Itu saja mungkin Pak Lingga dan Bu Diana, closing statement dari saya. Terima kasih juga buat dosen-dosen yang meluangkan waktunya untuk menemani kita semua, memberikan informasi yang mendalam mengenai peminatan-peminatan yang ada di DKV. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Diki. Bagi rekan-rekan, tadi kalau misalnya masih punya unek-unek ya untuk pertanyaan, boleh menghubungi koor-koor peminatannya masing-masing yang mungkin saya sebutkan ulang ya. Koordinator multimedia itu ada Pak Ardi, koordinator advertising itu ada Pak Sonson, koordinator desain grafis itu ada Bu Uci atau tadi Bu Sri Sudewi, lalu koordinator desain planner itu Pak Adia Prajana, ya. Atau tadi kan sudah melihat ya dosen-dosen yang ada di masing-masing peminatan itu ada siapa aja. Boleh juga jika mau bertanya ke dosen-dosen tersebut. Begitu mungkin ya. Baik. Untuk itu acara mungkin saya cukupkan di sini ya paling enggak gitu. Oke, saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil. Terima kasih Pak Diki atas closing statement-nya. Terima kasih juga Bapak-bapak dan Ibu narasumber yang sudah menjelaskan peminatannya masing-masing. Untuk itu acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih banyak Terima ya kasih semuanya. semuanya. Terima kasih semua. Pak Lingga, Pak Jiwa, Bu Diana, dan Terima juga kasih Pak teman-teman Diki, koordinator. Pak Lingga, semuanya, Bu Tiana, Nanti ini Bu rekamannya Diana. saya share ya ke teman-teman. Paling nggak punten ternyata tadi saya lama ya. Nggak apa-apa Pak. Punten ternyata tadi saya lama ya. Izin